Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 dengan muatan mata pelajaran IPS. Materinya tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Langsung saja ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Bagi yang nggak tahu, ras ini seperti warna kulit ya. Ras ini seperti Cina, Arab, itu masuk. Jadi, oh itu orang Cina, oh itu orang Arab, oh itu orang Timur, oh itu orang Barat. Itu namanya ras. Kulit putih, kulit hitam, itu ras. Suku bangsa, ini nanti dijelaskan di bawah. Kepercayaan ini beda dengan agama ya. Kalau agama itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, seperti itu. Lanjut, meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ini arti dari Bhinneka Tunggal Ika di Pancasila itu ya. Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan. Jadi NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disingkat NKRI. Wilayahnya terpisah oleh lautan karena NKRI Indonesia ini bentuk negaranya, kondisi geografisnya itu adalah kepulauan. Jadi banyak pulau dibatasi, dipisah oleh lautan. Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Suku-suku yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis. Faktor geografis itu bagi yang tidak tahu artinya adalah faktor alam. Faktor kondisi wilayah alam ya. Lalu perdagangan laut dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Jadi suku ini bukan ujuk-ujuk ada atau bikinan pada masa kini. Suku ini diwariskan oleh bangsa-bangsa atau leluhur kita yang dulu. Jadi leluhur bangsa Indonesia yang dulu itu terdiri dari banyak suku-suku sehingga menurut sampai saat ini. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, ciri-cirinya. Kalau tadi faktor persebaran suku bangsa itu ada faktor geografis, perdagangan laut, sama kedatangan para penjajah. Itu faktor persebaran suku bangsa ya. Itu faktornya itu. Kalau ini ciri-ciri perbedaan suku bangsa. Yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Jadi ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya kuning seperti Cina, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulit hitam, seperti itu. Dua bahasa yang dipergunakan, misalkan bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura. Bahasa Batak ini digunakan di Sumatera Utara, di Medan sana itu bahasa Batak. Sukunya pun suku Batak. Bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. Adat istiadat, misalkan pakaian adat, upacara perkawinan, upacara kematian. Jadi tiap suku itu punya pakaian adat sendiri-sendiri. Beda suku Jawa dengan suku di
daerah Papua atau di Sumatera itu bajunya beda pakaiannya. Upacara perkawinannya juga beda, di Jawa, di Batak, di Madura itu beda. Upacara kematiannya juga di Bali ada ngaben, di Toraja ada rambu solo, banyak macamnya ya. 4 kesenian daerah misalkan tari. Tari itu ada tari janger, tari serimpi, tari cakalele, tari saudati. Ada lagi kalau di Jawa Timur tari remo. Di Bali ada tari juga tari kecak yang cak 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 itu tari kecak. Ada juga tari piring. Nah, itu banyak ya. 5 kekerabatan misalkan patrilineal. Sistem keturunan menurut garis ayah. Matrilineal, keturunan menurut garis ibu. Batas fisik lingkungan misalkan Baduy dalam, Baduy luar. Jadi ini suku itu bisa berdasarkan dari garis keturunan ayah. Misalkan di Batak itu ya. Batak itu banyak suku Batak. Macam-macam suku Batak itu banyak. Dari Batak. Contohnya Batak Siregar, Sinaga, Sitompul, itu marga-marga dari suku Batak. Dia menarik garis keturunan dari ayahnya. Jadi misalkan ayahnya ini nama marganya Siregar, berarti anaknya keturunan sampai cucu sampai bawah itu akan mewarisi nama Siregar, marganya seperti itu. Itu patrilineal. Misalkan ayahnya namanya Sinaga, ibunya Sitompul. Tetap anaknya itu akan dinamai Sinaga. Dia ikut ayah, bukan ikut ibu Sitompul, bukan. Dia ikut ayahnya Sinaga. Itu di Batak. Kalau batasan fisik lingkungan itu misalkan suku Baduy. Itu ada Baduy dalam, Baduy luar. Suku Baduy dalam itu yang masih di hutan, masih tengah hutan, belum ada modernisasi. Kalau Baduy luar itu lebih modern sukunya. Keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Sekarang kita masuk budaya. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalkan upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, tradisi, dan lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja. Di Toraja itu mayat tidak dikubur dalam tanah, tetapi diletakkan dalam goa. Itu namanya upacara rambu solo. Jadi di Toraja sana tidak seperti di Jawa, kalau pemakaman itu digali tanah untuk dikubur. Enggak, kalau di sana itu mayatnya ditaruh di dalam goa, diletakkan dalam goa. Namanya itu upacara rambu solo. Kalau di Bali beda lagi, mayatnya dibakar. Kalau di Bali itu namanya upacara ngaben. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Sementara rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggung antara lain untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Jadi misalkan rumah adat itu beda-beda ya. Di Jawa dan di Bali itu biasanya rumah dibangun di atas tanah langsung. Ada pondasinya. Tapi kalau di Sulawesi, di Kalimantan, itu rumahnya dibangun di atas panggung. Jadi dia ada tiang atau apa ya? Jadi dia berbentuk seperti panggung di bawah itu tidak langsung rumah, jadi di atas. Jadi rumahnya itu berbentuk panggung. Alasannya karena di sana kan masih dekat hutan, masih hutan lebat, menghindari untuk serangan binatang buas dan banjir. Biar nanti kalau banjir itu rumahnya nggak tergenang, jadi rumahnya kan di atas.
Kolong rumah biasanya dimanfaatkan juga untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Jadi di bawah panggung itu biasanya dipakai untuk melihara ternak, kambing, sapi, ayam, dan menyimpan barang seperti gudang. Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat, ya. Jadi macam-macam. Tiap suku, tiap daerah punya rumah adat sendiri-sendiri. Kalau di Papua itu atapnya nggak dari genteng, nggak dari bambu, tapi dari rumbai-rumbai. Ya, itu di sana seperti itu. Setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa penting kehidupan. Misalnya upacara kelahiran, penerima menjadi anggota suku, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Nama bentuk upacara menandai peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku. Jadi, tiap suku itu punya upacara adat sendiri-sendiri. Misalkan di Jawa punya upacara perkawinan sendiri, di Madura sendiri, di Sumatera sendiri, di Bali upacara pernikahannya beda juga, sendiri-sendiri. Terus upacara kematian tadi itu di Jawa hanya dikubur, di Bali dibakar, di Toraja itu diletakkan dalam gua. Masing-masing punya perbedaan. Beberapa contoh upacara adat yang dilakukan suku-suku di Indonesia antara lain mitoni. Mitoni itu 7 bulanan ya. Pitu dalam kata dasarnya itu pitu, jadi mitoni. Tedak sinten, ruatan, kenduri, grebekan. Itu dari suku Jawa, itu upacara adat di suku Jawa. Terus di Sunda ada serentahun, di Tengger itu ada kasodo. Ini Tengger letaknya ada di Bromo ya. Di Bromo, kawasan Bromo itu Tengger nama sukunya. Kalau Sunda itu ada di Jawa Barat, itu nama sukunya suku Sunda. Di Bali ada Nelubulanin, ada upacara kematian Ngaben. Itu di Bali, sukunya ya suku Bali. Di suku Toraja di Sulawesi, itu ada Rambu Solo, upacara kematiannya. Berikut ini beberapa contoh rumah adat. Rumah Bolon ada di Sumatera Utara, rumah Gadang di Minangkabau, Sumatera Barat. Minangkabau ini di Padang. Biasanya terlihat kalau di rumah makan Padang itu, kalian pernah tahu kalau beli makanan Padang, itu ada lambang rumahnya, atapnya itu ke atas, seperti tanduk kerbau, itu rumah Gadang, ciri-ciri rumah di Padang, di Sumatera Barat. Nah, ini yang ketiga rumah, ini dikoreksi ya, ini kalau nomor 3 ini rumah joglo, ini kosong ini. Kalau rumah joglo itu rumah adat yang ada di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Kalau kalian pulang ke desa, misalkan desanya ada di Jawa Tengah, ada di Solo, ada di Jogja, Semarang, itu bentuk rumah-rumah desanya itu kan khas itu ya. Bentuk rumah desa itu namanya bentuk rumah joglo di Jawa. Rumah Lamin Kalimantan Timur, rumah Bentang Kalimantan Tengah, rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan. Tongkonan ini rumah adat dari suku Toraja. Jadi mungkin itu saja materi pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.